Waalaikumsalam, Bu Norma. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini peran saya yaitu sebagai observer ya Bu. Nah, observer ini akan melihat proses coachingnya Ibu nanti dengan coachingnya. Namun sebelum proses coaching nanti, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sama Ibu Sahra terlebih dahulu. Di sini saya akan menyampaikan tujuannya yang pertama itu tentang rubrik penilaian tentunya. Jadi di rubrik penilaian itu ada beberapa acuan yang saya ambil dalam menilai Ibu nantinya ketika mengamati Ibu. Contohnya di sini saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu Sahra itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Ada 3 kan ya Bu ya? Nah, prinsip itu yang pertama ada membangun kemitraan, kemudian proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya Ibu harus memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot, tentunya dengan teknik bahasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coaching nanti, percakapan Ibu sama coaching itu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur cerita ya Bu. Kemudian, sudahkah alur cerita seperti apa ya Bu ya? Ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai yang terakhir tanggung jawab. Nah, saya harap nanti pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu terapkan alur cerita tersebut. Nah, jadi tentang rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan itu bagaimana Bu? Kira-kira Ibu sudah paham? Oh, terima kasih. Jadi kalau sudah paham, di sini saya ingin bertanya dulu Bu, sebelum kita lanjut ke proses coachingnya. Yang pertama itu, seperti yang tadi kita tahu, kompetensi coaching tadi ada 3 ya Bu. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, mana yang paling ingin Ibu maksimalkan? Yang dari ketiga kompetensi tadi itu yang saya ingin maksimalkan ada 2, yaitu adalah bagaimana mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik bahasa. Oke, jadi 2, mendengarkan secara aktif sama menggunakan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik bahasa. Oke, dari kedua kompetensi itu, kira-kira yang mana paling spesifik yang ingin Ibu tunjukkan pada saat proses coaching nanti? Yang saya lebih spesifik lakukan di sini adalah mendengarkan aktif supaya dalam mengenai masalah siswa itu saya lebih bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan diungkapkan nanti oleh Coaching. Oh iya ya. Jadi nanti pada saat percakapan itu Ibu ingin mendengar aktif. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, maaf. Jadi pertanyaan terakhir itu tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukurnya itu bagaimana supaya indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju nanti dalam proses percakapan nanti itu tercapai? Ya, yang pertama itu dalam coaching itu tentu saja saya akan menerapkan alur cerita ya secara utuh, yaitu ada identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua itu saya akan menggali ide-ide dari coach itu sendiri ya, untuk bisa menemukan masalah apa yang dialami oleh coach tersebut. Kemudian dia sampai bisa menemukan solusi ya. Oke, jadi indikator nanti itu akan kita tunjukkan di percakapan coaching Ibu Sahra ini. Baik Ibu Sahra ini, jadi semoga dari indikator-indikator tadi yang sudah Ibu sampaikan terkait proses yang meliputi cerita, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Kemudian saya berharap juga semoga percakapan nantinya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator-indikator tadi yang Ibu sudah sampaikan. Baiklah, kalau begitu saya persilahkan Ibu Sahra ini untuk memulai proses coachingnya. Semoga lancar ya Bu. Oke. Yang kita tuntut laku untuk bukan kodratnya dengan berdiri depan untuk memberikan teladan dengan berada di tengah membuatkan keinginan
yakin sekali itu sekali gitu ya. Saya yakin bila ibu bisa menggunakan semua berbagai sumber belajar yang ibu tadi jelaskan itu pasti akan membuat yang dalam pembelajaran nantinya. kita sesuai kodratnya. Mari Jadi jadikan sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini dengan aksi ibu? seperti filosofi pendidikan dihajar dewa. Kembali pembelajaran. Oke, lanjut. Pertama itu saya kan kembali melakukan pembelajaran di Manila dan dengan menggunakan berbagai sumber belajar dari YouTube, TikTok. Kemudian saya juga tidak akan memberikan beberapa banyak saya akan menggunakan tugas-tugasnya. Kemudian saya akan memperhatikan ketika selesai pengembangannya bahwa tentu saya akan melakukan pembelajaran yang lebih terintegrasi pada kita ada masalah lagi. Iya Bu. Misalnya ini, ya, Insya Allah ya, lancar ternyata proses coachingnya tadi sama coachingnya. Jadi tadi saya sudah mengamati jalannya proses persiapan ibu Safra ini dengan coachingnya. Jadi terkait dengan proses coaching tadi, saya sudah ada beberapa catatan ini Bu Safra ini. Jadi sebelum saya sampaikan hasil catatan saya untuk teman-teman saya tadi, saya ingin menanyakan dulu beberapa hal ya Bu, boleh ya? Oke, yang pertama, apa yang tadi Ibu sudah lakukan sama coaching? Kemudian setelah coaching tadi, indikator pencapaian yang Ibu Safra ini capai tadi itu kira-kira apa ya Bu? Dari sisi budaya tadi yang Kita lainnya berlari yang bagaimana mengawasi hingga panen nanti. Jadi coaching sendiri ya yang mengeluarkan ide-ide. Lagu untuk berkembang kodratnya dengan berdiri di depan untuk berikan teladan dengan berada di belakang membuatkan keinginan dengan berada di belakang untuk berikan dorongan. Kemudian di sini saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu, jadi yang sudah saya amati pada proses coaching tadi, menurut saya itu sudah sesuai dengan hasil yang saya dapat ya Bu. Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi kita ngobrol sudah kayak sekarang tuh, tidak ada kayak perbedaan kata. Kemudian sudah melakukan proses prinsip kreatif di mana Ibu Safra ini sudah berusaha menggali aktivitas coachingnya. Kemudian coachingnya tadi mengeluarkan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sudah memaksimalkan potensi seorang coaching. Jadi menurut saya Ibu itu sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu Safra ini. Nah ya Bu, ya kayaknya pokoknya mantap. Kemudian pertanyaan terakhir, masih ada boleh ya? Pertanyaan terakhir itu, berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira potensi apa lagi nih yang mau Ibu Safra kembangkan lagi
selain kompetensi yang mendengarkan sama mengajukan pertanyaan kedua. Kira-kira apa sih yang masih perlu dikembangkan? Intinya yang supaya kira-kira ya Kehadiran penuh. ya mana mungkin ada sedikit sudah istilahnya ada Supaya relax ya gajinya ya ketika dia nonton ya. Ya, untuk saya proses observasi ini sudah bagus ya Pak ini. Kalau bisa dipertahankan dan dikembangkan lagi untuk pada saat observasi selanjutnya pada saat proses yang lain. Oke Bu Saryani, terima kasih atas kerjasamanya. Kita bertemu lagi dalam proses observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selayaknya bertani yang menyamai dan merawat benih